Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu semua. Pada pagi hari ini kita akan membaca perenungan firman Tuhan yang saya ambil dari dalam kitab Roma pasal 14 ayat yang ke-13. Roma 14 ayat yang ke-13. Begini firman Allah. Karena itu, janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Janganlah kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Nah, saya akan berfokus pada jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering menjadi batu sandungan bagi saudara-saudara kita. Bagi saudara-saudara seiman ataupun buat keluarga kita, kakak, adik, ataupun orang tua, ataupun anak-anak. Keluarga adalah suatu lembaga yang Allah ciptakan bagi manusia. Itu dimulai dari kitab Kejadian pasal 1 dan pasal 2, di mana Allah tuh melihat Adam seorang diri, lalu dia berkata, tidak baik kalau manusia itu sendiri. Aku akan menciptakan penolong yang sepadan buat dia. Akhirnya diciptakanlah Hawa untuk menjadi penolong Adam. Dan kita tahu bahwa maksud dari Allah mendirikan keluarga itu adalah untuk menggenapi semua rencananya. Jadi keluarga itu adalah bagian penting sebagai penggenapan rencana Allah di dunia ini. Bagaimana bisa? Begini, dalam keluarga itu dilahirkan anak-anak. Anak-anak yang kita miliki dalam kitab Mazmur itu bukan milik kita. Anak-anak itu adalah milik pusaka Allah. Anak-anak yang kita miliki itu adalah akan menjadi pemilik kehidupan yang akan datang. Dan Allah melalui keluarga, dia berfirman, beranak cuculah dan bertambah banyak, dan kuasailah bumi serta taklukkanlah. Nah, mungkin kita berpikir secara logis atau secara physically. Manusia harus bertambah banyak, punya anak banyak, akhirnya menaklukkan bumi. Nah, keadaan bumi saat ini sudah ada 6 miliar orang. Apakah itu sudah ditaklukkan atau sudah cukup? Tetapi kalau kita renungkan lebih jauh lagi, menaklukkan bumi itu bermakna taklukkanlah segala aspek yang ada di bumi ini. Semua aspek kehidupan, baik itu politik, sosial, pendidikan, seni, apapun yang ada di dunia ini harusnya dikuasai atau ditaklukkan oleh anak-anak Kristen, bukan anak-anak dunia, non-Kristen. Apa keadaan yang ada saat ini? Kebanyakan orang berkeluarga itu hanya berpikir hidup bersama, terus cari uang banyak, beli barang-barang, beli rumah, buat jalan-jalan. Nanti anak-anak disekolahin, sudah anak-anak besar, sudah selesai, udah pensiun, anak-anak udah mandiri, orang tua nggak pusing. Jadi hanya seperti itu. Tidak pernah terpikirkan fungsi dari keluarga atau peranan bagi keluarga, bagi Tuhan itu seperti apa. Orang kalau hanya begitu hanya seperti binatang. Binatang juga kalau mereka mau kawin, dia bikin sarang dulu. Burung-burung itu bikin sarang. Setelah bikin sarang, mereka menetaskan telur. Setelah telur menetas, anak-anak dikasih makan. Setelah dikasih makan, mereka besar. Mereka anak-anak diajarin terbang. Sudah bisa terbang, mereka dilepas. Udah, begitu aja. Tetapi anak-anak Kristen atau keluarga Kristen itu harus menghasilkan anak-anak yang bisa atau siap Tuhan gunakan untuk memenuhi rencana Tuhan. Tapi malah banyak keluarga Kristen hanya memikirkan anak-anak kita supaya sukses, supaya kaya, tetapi tidak melihat apa yang ada, talenta apa yang ada di dalam anak-anak kita. Nah, ini ada sebuah cerita tentang masa kecil George Frederick Handel. Kita tahu bahwa George Frederick Handel ini adalah seorang musisi yang menciptakan lagu The Great Hallelujah. Hallelujah. Nah, saya akan bacakan ceritanya demikian. Pada tanggal 11 Februari 1697,
George Handel meninggal, tetapi bukan George Frederick Handel, salah satu komponis terbesar dalam sejarah. George Handel adalah ayahnya, seorang pemangkas rambut di sebuah lapangan di Wessevel, Saksoni. Ia dikenang sebagai sosok ayah yang tidak baik dari seorang anak yang berbakat. George Handel Senior, atau ayahnya, tidak menyukai apapun yang berhubungan dengan musik. Ia menganggap mencintai musik adalah sebuah tanda kelemahan, dan ia akan menghalangi anaknya kapanpun sebisanya. Tak seorang pun yang tahu bagaimana Handel muda belajar dan berlatih memainkan organ dan klavier. Klavier adalah sebuah alat musik semacam piano dengan papan tuts yang lebih pendek. Ibunya yang bersimpati terhadap Handel menolong Handel muda menyelundupkan sebuah spinet, alat musik kecil semacam piano, ke ruang loteng. Ia menutupi alat-alat musik tersebut dengan berlembar-lembar pakaian sehingga ayahnya tidak mendengar suara latihan apapun. Nah, pada usia 7 tahun, George Junior memiliki kesempatan untuk bermain di hadapan pangeran yang adalah majikan ayahnya, dan hadirin sedemikian terpesona sehingga mereka mendesak ayahnya untuk mencarikan seorang guru musik baginya. Pada usia 11 tahun, ia bisa bermain begitu baik untuk para petinggi pemilihan umum di Berlin, sehingga mereka menawari George untuk dikirim ke Italia guna belajar lebih jauh. Dengan penuh kemarahan, ayahnya membatalkan rencana ini. Mengapa ayahnya sedemikian menentang? George Senior memiliki impian dan memutuskan bahwa anaknya harus menjadi seorang pengacara. Ia terus-menerus mendorong dan memaksa kehendaknya ini, sehingga bahkan 5 tahun setelah kematiannya, George Junior memasuki Universitas Halle sebagai seorang mahasiswa hukum, meninggalkan studi musiknya. Ayah Handel sedemikian dibutakan oleh ekspektasinya sehingga ia tidak dapat melihat bakat yang luar biasa yang begitu nyata dalam diri anaknya, juga bagi setiap orang yang melihatnya. Mungkin kisah ini hanya kisah yang sering terjadi di kehidupan saat ini, di mana orang tua sering memaksakan kehendaknya dan memaksa anaknya untuk mengikuti kemauannya. Padahal Tuhan menaruh talenta di dalam kehidupan anak ini untuk untuk memenuhi rencana Allah yang sudah Allah rencanakan. Tetapi apa yang terjadi? Kadang orang tua, kadang keluarga itu malah menjadi penentang dari kehendak Allah. Ayat Alkitab yang kita baca pada pagi hari ini adalah, jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Memang pada kenyataan sangat sulit bagi kita untuk memutuskan segala sesuatu yang terbaik. Tetapi mari kita minta tolong Tuhan, Roh Kudus memberi kita hikmat, memberi kita pengertian, dan terlebih lagi memberi kita iman. Dan kita melangkah bukan dengan apa yang kita lihat, tetapi kita melangkah dengan iman kepada Kristus. Haleluya, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami di dalam surga, kami telah membaca satu ayat dari firman-Mu Tuhan, dan kami ingin melakukannya Tuhan, agar hidup kami tidak menjadi sandungan bagi orang lain. Mari Tuhan, begitu susahnya kehidupan saat ini, yang membuat kami tidak sadar akan dosa-dosa kami, tidak mengerti apa yang kami lakukan sudah jauh dari kehendak-Mu. Mari Tuhan, melalui firman-Mu, Engkau panggil kembali Tuhan, dijauh di dalam hati kami ingin melakukan kehendak-Mu. Kami ingin seturut dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Mari Tuhan, Kau kuatkan kami yang lemah ini. Beri kami kekuatan, beri kami Roh Kudus-Mu untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan sepanjang hari ini kami akan melangkah bersama dengan Engkau. Kiranya Engkau terus tuntun langkah setiap kami Tuhan, sehingga apa yang kami lalui itu hanya turut kehendak-Mu saja Tuhan. Serta ampunilah dosa-dosa kami Tuhan, baik yang kami pikirkan atau yang kami lakukan dengan terpaksa atau tidak sengaja. Kiranya Engkau ampuni Tuhan.
Dan berilah kepada kami berkat-Mu yang cukup untuk hari ini ya Tuhan, sehingga kami dapat bersyukur selalu atas pemeliharaan-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau, terpujilah nama-Mu. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.